Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kenapa tidak masuk ke kantor? Tanya Gama membuka suara setelah beberapa menit mobil membaur di jalan raya. Bukankah kata kakak boleh mengambil izin sehari? Aku benar-benar lelah, butuh sendiri, jawab Nesa sendu. Tangan kiri Gama terulur meraih tangan Nesa, menggenggamnya begitu erat. Aku hanya khawatir terhadapmu. Aku mencari kamu seharian ini. Kamu marah? Aku minta maaf membuatmu dalam posisi yang sulit, sesal Gama sembari menepikan mobilnya. Ia butuh berbicara banyak dengan kekasih hatinya. Kenapa berhenti sembarangan? Nanti bisa kena tilang. Jalan saja, titahnya kurang nyaman. Oke, kamu maunya kemana? Aku akan menemanimu kemanapun kamu pergi. Nesa memang sedang tak ingin pulang, terlepas sudah bertemu dengan Gama atau belum. Di rumah itu, selain membuat dirinya dihantui rasa bersalah, sekaligus menyadarkan bahwa laki-laki yang tengah bersamanya itu suami dari kakaknya. Sayang, mari kita menikah. Kita bicara pelan-pelan dengan mama. Untuk urusan Tere, biar aku pikirkan caranya nanti sendiri. Aku gak bisa jauh dari kamu, Nes, ucap Gama sungguh-sungguh. Jangan pernah lakukan apapun, Kak. Aku tidak sanggup melangkah lebih jauh. Jangan katakan apapun dengan Mama ataupun Mbak Tere. Aku tidak mungkin sanggup melihat itu, jawab Nesa sendu. Nesa tidak pernah berpikir untuk melangkah sejauh itu. Ia tidak menyangka Gama benar-benar berharap serius. Tapi tentu saja Nesa tidak mau mengambil keputusan itu terlalu sulit. Aku akan berbicara baik-baik sama Tere. Rumah tangga kami memang harus diakhiri karena hanya akan selalu menyakiti. Tolong kamu percaya dan jangan ngilang-ngilang lagi. Jangan pernah lakukan itu untuk aku. Apapun keputusan kamu, tetap saja kebersamaan kita tidak akan menjadi baik. Biarlah aku dan kakak tetap begini. Aku tidak akan merubah status apapun. Tapi aku mencintaimu, Nesa. Aku menginginkan dirimu, ucap Gama menggebu. Netranya menyorot lekat penuh kerinduan. Pria itu benar-benar merasakan candu pada diri Nesa, seakan gadis itu magnet baginya. Pria itu mengecup keningnya dengan sayang, lama dan penuh perasaan. Lalu mendekapnya seakan mewakili perasaannya saat ini yang begitu takut kehilangan. Sayang, aku rindu, bisik Gama sembari mendekap penuh dambah. Aura maskulin yang terpancar dari tubuhnya selalu membuat Nesa mabuk kepayang hingga membuatnya terlena dalam untayan hasrat yang menggebu. Jangan di sini, ini di mobil, tolak Nesa tersadar dengan tempat yang tidak semestinya. Baiklah, aku akan membawamu di mana kamu menjadi ratu dalam setiap jengkal nafasku, ucap Gama puitis. Pria itu kembali melajukan mobilnya, tidak pulang ke rumah, tidak pula pulang ke kediaman Gama. Gama benar-benar membawa Nesa ke suatu tempat. Sore itu, pria itu begitu nekat. Kita kemana? Tanya Nesa bingung. Kemana yang membuat kita nyaman? Aku sudah pamit pada orang rumah. Kalau ada acara yang mendadak dan tidak pulang, kamu tidak usah khawatir, ujar Gama santai. Sementara Nesa sendiri sebenarnya sedari pagi sudah mengatakan kalau mungkin malam ini tidak pulang. Lantaran sepulang kerja ingin mencari kos setelah masa magang usai. Nesa akan kembali ke kos. Ekspektasinya memang seperti itu. Tapi realitanya mereka berakhir kencan yang tak pernah terencana. Gama membawa Nesa ke puncak villa indah yang mengantarkan hubungan mereka semakin jauh, menepi dari kegalauan dan kegundahan yang menyelimuti keduanya, melupakan semua yang menjadi ganjalan hati. Jatuh cinta memang membutakan segalanya. Kenapa membawa aku ke sini? Tanya Nesa serasa galau. Katanya sumpek.
Kita butuh berbicara banyak berdua. Tolong sayang, nikmati saja hari ini dan jangan terlalu pusing untuk hari esok. Hanya ada aku dan kamu malam ini. Ucap Gama tak mau dibantah. Mereka baru saja sampai villa asri milik keluarga Hardi Yoga yang sering dijadikan tempat liburan di hari tertentu. Kalau sudah disuguhi dengan bumbu keromantisan yang hakiki, siapa sih yang mampu menolak pesonanya? Nesa bahkan lupa dan semakin tersesat dengan perasaan yang semakin dalam. Ia sama sekali tidak menolak saat Gama meminta mengulang kejadian kemarin yang begitu menggetarkan jiwa dan raga. "Terima kasih sayang," ucap pria itu sumringah, langsung membawa tubuh itu mengarungi petualangan yang sama. Aktivitas baru keduanya yang nyata menjadi candu untuk pria itu. Tak ada kompromi saat jemari-jemari nakal itu mulai aktif menanggalkan semua yang melekat pada diri keduanya. Dua sejoli yang tengah jatuh cinta itu menatap dalam tatapan merindu sekaligus menginginkan. Gama memang sengaja tak mau terburu-buru, ingin membuat gadis itu semakin terlena dan pasrah, bahkan menyambutnya dengan begitu terbuka tanpa paksaan sedikit pun. Hati pria itu tentu saja begitu bahagia setelah hampir seharian dibuat kesal dan uring-uringan. Kini bisa menghabiskan waktu berdua di tengah kerumitan yang mungkin melanda. Dalam pandangan Gama, saat keduanya sama-sama mencapai pusara kenikmatan, wajah Nesa menjadi tampak lebih cantik berkali lipat, seolah mengeluarkan cahaya yang membuat Gama semakin mengaguminya. "Apa setelah pulang kita bisa mengulanginya?" bisik pria itu seakan enggan berlalu, membelai mahkota Nesa yang panjang tergerai. "Aku tidak tahu dan aku tidak seberani itu," jawab perempuan itu lirih. "Aku takut tidak bisa menahan diri, kamu terlalu mempesona," kata pria itu di mabuk kepayang. Jelas tubuh gadis itu telah membuatnya candu. "Tolong pikirkan tawaran aku tahu ini sulit untuk kita lalui. Aku sudah siap kapanpun kamu siap. Aku tidak mau kita bersembunyi terus begini. Kita harus menentukan pilihan itu. Percayalah, hubungan aku sudah rumit sebelum kamu datang." Nesa bukannya tidak mau menikah atau ingin terus terjerumus ke dalam arus yang salah. Saat ia benar-benar memantapkan hatinya untuk terus melangkah, disitulah kehancuran keluarganya dimulai. Orang-orang yang ia sayangi benar-benar nyata terhianati. Sejauh ini, biarlah kerumitan ini ia telan sendiri. Kesehatan ibu jelas menjadi pertimbangan yang paling mendasar, di mana perempuan paruh baya itu telah menjadi malaikat untuk dirinya dengan penuh kasih sayang selama ini. Terlepas Nesa memang sudah berkhianat, tapi setidaknya tidak ingin membuatnya semakin terluka karena mempunyai anak yang begitu menyedihkan, bahkan memalukan dan hina. Sementara di sisi lain, Tere merasakan suaminya semakin hari semakin jauh. Perempuan itu baru merasakan tiada terikatan batin yang kuat walaupun perasaannya terpaut. Bahkan ia mulai begitu merasa hambar dan begitu hampa saat perempuan itu benar-benar meluangkan waktu dan Gama malah sibuk bekerja terus-menerus. Tere benar-benar merasa ada yang hilang saat pria itu tak lagi banyak mengirim pesan, jarang menghubunginya, bahkan tidak lagi menempel saat-saat waktu bersama. Rumah tangganya begitu hambar. Mungkinkah yang Gama rasakan seperti ini saat dirinya jauh dan lebih memilih dengan pekerjaan dan kegiatan di luar? Hari itu Tere sudah tidak sabar menanti kepulangan suaminya. Terlepas karena rasa rindu, ia juga ingin berbicara dari hati ke hati yang sekiranya perlu. Ya, perempuan itu akui, ia memang salah. Tidak bisa membuatnya merasa nyaman secara biologisnya, tapi bukannya Tere tidak mau. Perempuan itu benar-benar putus asa karena rasa sakit yang mendera.
Namun melihat perubahan Gama, jelas perempuan itu takut Gama akan menyerah dengan rumah tangganya. Tepat sore hari pukul 5 sore, Nessa dan Gama sampai di rumah secara bersama-sama. Sebenarnya Nessa menolak untuk pulang bersama, takut orang rumah curiga. Namun Gama terus memaksa, bahkan tidak memperbolehkan perempuan itu pulang sendirian. "Sore mas, baru pulang," sapa Tere menyambut kepulangan suaminya dengan sumringah. "Iya," jawab Gama datar, sedikit senyum untuk menghargai istrinya yang begitu ramah menyambut. Nessa sendiri langsung ke kamarnya. Begitu sampai rumah, perempuan itu hanya menemui ibunya sebentar, bahkan tidak keluar hingga menjelang makan malam. "Nessa tidak makan?" tanya Tere setelah mereka bertiga berkumpul di meja makan. "Katanya masih kenyang. Tadi sudah pamit ke Mama, suruh tinggal saja. Dia sudah makan tadi sore katanya," jelas Mama Rianti. Gama tahu itu alibinya saja. Perempuan itu pasti tidak nyaman dengan keberadaannya saat ini. "Aku sudah kenyang, aku ke atas dulu ya," ujar Gama meninggalkan meja makan. "Iya mas, nanti aku nyusul," jawab Tere santai. Gama sedikit berlari menaiki undakan tangga. Bukan kamarnya yang ia singgahi, tapi kamar Nessa yang pria itu tuju.